Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus STAI Persis Bandung. Bersama saya akan memperkenalkan program studi komunikasi penyiaran Islam STAI Persis Bandung. Program konsentrasi kami ada pertelevisian, radio, public speaking, dan desain grafis. Untuk itu, ikuti saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang pertama, kajian merupakan pelatihan public speaking dan menjadi kegiatan wajib bagi mahasiswa KPI. Memang masih tidak suka dengan perkajian, tapi mereka untuk demi mencapai tujuannya dalam petik uang, mereka rela. Yang kedua, tentunya mahasiswa KPI tidak asing dengan pertelevisian. Selanjutnya, pelatihan jurnalistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firda Nur Azizah dalam acara Bingkai. Selanjutnya, pelatihan desain grafis. Dan pelatihan radio. 107,9 Stay FM Radio Dakwah Kita barengan bersama Ismi Hilmani Ashifa dalam acara Cipaganti Cinta Tadi di Bandung City. Buat sahabat Stay yang lagi di rumah, lagi santai-santaian atau mager-mageran, yuk mending bangun terus mandi, jangan pasarkan juga karena Ismi bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Nah, itulah cuplikan kegiatan dari mahasiswa KPI STAI Persis Bandung. Bagi kamu yang masih bingung cari jurusan, langsung aja pilih KPI STAI Persis Bandung. Saya tunggu jadi bagian keluarga besar mahasiswa KPI STAI Persis Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPI untuk kita semua. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan bertanya-tanya dengan misteri guest kita, yaitu Pak Nurdin selaku Kaprodi KPI mengenai beberapa hal yang ada di KPI. Apa sih KPI itu? Mengapa ada jurusan KPI? Apakah KPI itu memiliki cita-cita atau jebolan menjadi ustadz atau ustazah? Nah, kita akan tahu setelah rekan-rekan menyimak beberapa sajian dari Bapak Kaprodi kita. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama menyimaknya ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin bertanya rasa penasaran saya sebenarnya Pak Kaprodi ya mengenai mengenai prodi KPI, yaitu komunikasi penyiaran Islam. Nah, pertama kali saya ingin menyampaikan unek-unek dari mahasiswa, apa sih itu KPI? Lalu visi misi dari KPI itu sendiri apa? Yang kita tahu bahwa visi misi yaitu cita-cita besar dari prodi di STAIP yaitu prodi KPI. Nah, cita-cita besarnya itu seperti apa? Misi-misinya itu seperti apa? Dan kita pun juga memiliki mimpi ya Pak Kaprodi ya, memiliki mimpi yaitu ingin memiliki standar internasional. Jadi sebelum kita ke standar internasional yang kita kenal dengan CLO, saya ingin mengetahui terlebih dahulu mengenai visi misi di prodi KPI. Nah, mari kita simak sama-sama ulasan dari Bapak Kaprodi tercinta kita. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Terima kasih Beskar yang telah kita bisa berbincang di kesempatan ini. Gini, sebenarnya kan
KPI itu singkatan dari komunikasi dan penyiaran Islam, dan gitu di tengahnya. Komunikasi dan penyiaran Islam. Jadi ada dua variabel atau dua kata. Pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah penyiaran Islam. Di komunikasi sebenarnya kan sama juga, bahwa KPI itu merupakan, kalau di yang lain mungkin bagian atau derivat dari komunikasi itu. Jadi umumnya memang belajar komunikasi, tapi ada lebihnya di kita itu ada bahasa penyiaran Islam. Jadi kalau bahasa penyiaran Islam itu kan ada sesuatu yang disiarkan, ada sesuatu yang dikomunikasikan tentang apa ya, tentang keislaman. Jadi ada begitu. Plusnya. Ada plusnya. Mahasiswa menambah ilmu pengetahuan dan juga beribadah tentunya. Beribadah, kalau beribadah kan masih umum, tapi gini plusnya memang belajar komunikasi yang itu juga dipelajari oleh mereka yang selama ini umum di perguruan tinggi yang umum. Jadi di sini dipelajari semua ilmu yang menyangkut tentang komunikasi. Di sini pun adalah diajari untuk mahasiswa itu. Plusnya tadi adalah mereka selain belajar komunikasi yang umum, juga kan kita belajar hal-hal yang bisa sifatnya keislaman. Belajar ilmu bahasa Arab, kemudian khitobah, kemudian apapun terkait urusan dakwah juga dipelajari. Ini nilai plusnya belajar di KPI STIP lah gitu. Nah, oke. Kita kupas secara maksimal ya rekan-rekan mengenai prodi KPI. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya ini penasaran mengenai bagaimana lulusan dari KPI. Apakah dia menjadi ustadz dan ustazah? Apakah dia mampu bersaing di dunia perindustrian seperti televisi, bahkan perbankan, bahkan institusi pendidikan lainnya? Apakah mereka mampu berkompetisi gitu? Jadi sehingga pemirsa dan juga mahasiswa lainnya juga mengetahui hal itu, Pak. Karena memang itu hal mendasar yang kita pertanyakan, apakah mampu berkompetisi nih dengan lulusan mahasiswa ilmu komunikasi lainnya gitu. Oke. Sebenarnya kalau melihat jebolan kita, memang banyak juga mahasiswa yang hasil dari sini juga bekerja di dunia industri pertelevisian atau permediaan. Tapi juga bagusnya sebelum ke sana kita juga bagusnya diketahui lembaga ini punya cita-cita apa sih gitu, atau disebut dengan bahasa kita adalah visi. Visi tadi kan dijelaskan sebelumnya bahwa visi itu kan pandangan cita-cita besar, pandangan jauh mendepan gitu kan. Kalau kita bicara tentang televisi itu kan di depan gitu ya. Jadi pandangan mendepan. Jadi kira-kira KPI di STIP itu punya pandangan mendepan atau tidak, atau cita-cita besar atau tidak. Kita ingin jadi, visinya itu ingin jadi program prodi unggulan dalam pengkajian per-KPI-an melalui pendidikan, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat itu pada tahun 2035. Jadi 2035 itu kita punya visi, punya mimpi besar. Hasilan atau jebolan dari kelompok atau mahasiswa STIP di KPI ini adalah mereka menjadi mahasiswa yang unggul di minimal di Jawa Barat. Lebih bagus nanti dikembangkan ke tingkat nasional bahkan internasional. Mereka nanti juga diajari bagaimana apa yang kira-kira untuk mencapai cita-cita itu apa langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu nanti masuk ke hal-hal teknis itu nanti mereka punya cita-cita besar menjadi unggul di dunia pertelevisian, dunia permediaan, dunia juga penyiaran nih dalam keislaman. Jadi, dalam hal itu sudah dipastikan dapat bersaing dengan mahasiswa. Iya, dipastikan itu gini, kira-kira langkah-langkahnya apa? Drive yang mendrive mereka itu menjadi mahasiswa unggul itu apa kira-kira? Nah, itu juga kan perlu hal teknis. Hal teknis itu mereka itu untuk menjadi unggul itu belajar apa gitu kan? Belajar apa? Nanti di kelas itu kan juga mereka belajar banyak hal terkait dengan perkomunikasian. Kemudian juga bagaimana dia supaya jadi mubalik atau mubalighah yang handal. Mereka juga belajar banyak mata kuliah yang mengarah ke situ. Kayak belajar komunikasi, retorika, public speaking, kemudian juga apalagi jurnalistik online, kemudian juga banyak apalagi yang kira-kira
ibu juga hafal di ini kan di lapangan, mereka itu belajar itu supaya mereka memang endingnya menjadi manusia atau mahasiswa yang unggul, unggul di tahun berikutnya atau lulusan menjadi manusia yang unggul. Itu kita bicara visi, kemudian misi, kemudian juga praktisnya yang dia pelajari di lapangan, bagaimana dan apa, dan juga harus didukung. Selain itu kita juga didukung oleh para tenaga pengajar, para tenaga pelajarnya yang memang ya kalau ingin kita menciptakan bibit-bibit yang unggul itu, maka siapa dulu yang mengajarinya itu juga berpengaruh kan. Iya, betul Pak. Nah, lalu selanjutnya ya, apa yang dipelajari di prodi KPI gitu ya? Maksudnya mata kuliah yang unggul atau mata kuliah yang menonjol sehingga menghantarkan mahasiswa itu langsung mendapatkan pekerjaan dengan cepat gitu Pak. Karena mahasiswa setelah lulus kuliah dia hanya berdiam diri, tidak memiliki kemampuan yang lain. Nah, ini bagaimana caranya untuk mengasah kemampuan mahasiswa melalui mata kuliahnya? Jadi, mata kuliah apa yang paling unggul agar untuk membantu mahasiswa membuat portofolio pekerjaannya di masa yang akan datang gitu, Pak? Iya. Oke. Di kita banyak dipelajari. Kalau di KPI itu kan paling tidak belajar dua hal. Yang pertama adalah dia nanti akan jadi jurnalis, yang kedua adalah dia menjadi penyiar, dan mungkin sebenarnya harus yang pertama ini dianya harus menjadi mubalik. Mubalik itu spesifiknya terhadap bagaimana dia menjadi dai yang tanda petik kondang lah katanya, diciptakan untuk itu. Jadi itu mungkin juga hampir sama saja dengan dia menjadi seorang yang orator katanya, menjadi pembicara yang handal, itu juga mengarahnya ke sana. Tapi juga sekarang itu kecenderungan kita hari ini bagaimana mereka itu dibawa, diarahkan supaya dia itu diciptakan menjadi mubalik. Mubalik itu para dai lah gitu ya. Karena mubalik kan lebih mengarah ke bagaimana dia menjadi seorang pembicara, seorang yang ahli dalam pidato ya gitu, di mimbar gitu, hebat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi jurnalis. Jurnalis itu ya mereka bagaimana dilatih, diasah menjadi penulis yang handal, baik itu nanti bekerja di dunia luar ataupun dia punya tulisan sendiri, punya web sendiri, kemudian dari itu mereka bisa mendapatkan sesuatu atau menghasilkan sesuatu buat kehidupannya. Begitupun menjadi broadcaster atau broadcasting, dia menjadi penyiar di radio, di televisi. Ada pengalaman seperti itu banyak juga. Jebolan-jebolan sini juga ada yang sudah malang melintang di dunia jurnalistik. Dia belajar bekerja di berbagai media ternama lah di Indonesia. Dan bahkan pendidiknya atau dosennya pun juga seorang wartawan gitu ya. Jadi pengalamannya pun bisa disalurkan ke mahasiswa gitu pada saat dia mengajar gitu. Jadi secara langsung kita juga mencari pendidik yang handal juga untuk menemani mahasiswa belajar. Dan untuk pertanyaan selanjutnya yaitu keunggulan ya. Keunggulan apa nih Pak yang ada di prodi KPI gitu ya, agar masyarakat dan juga calon mahasiswa kita dapat yakin untuk masuk di prodi kita? Ya, kalau kita bicara tantangan pendidikan di abad 21 kan itu ada 3. Pertama adalah menyediakan karakter, yang kedua adalah kompetensi, dan yang ketiga adalah literasi. Nah, kalau bicara karakter itu ada 2. Pertama karakter moral, kemudian yang kedua adalah karakter kinerja. Kalau moral itu kan menciptakan bagaimana seseorang itu bisa takwa. Takwa itu ada melakukan hal-hal yang sifatnya moralitas, akhlak dan lain sebagainya begitu kan. Yang kedua kinerja kan ya. Kalau bicara kinerja kan ada orang itu biasanya kalau dalam kinerja itu dia jujur, dia kadang-kadang bagus kerja tapi tidak jujur. Ada juga yang memang jujur tapi kinerja tidak bagus. Nah, kalau bicara karakter memang harus 2 hal itu dua-duanya ada.
Yang pertama moral, yang kedua adalah kinerja. Nah, yang kedua memang bicara tentang kompetensi. Kompetensi itu bagaimana di dalamnya itu ada anak yang dia kritis, kemudian selain kritis dia juga kreatif, kemudian juga komunikatif dan kolaboratif. Itu bicara tentang kompetensi. Jadi ada 4 hal yang di dalamnya menyangkut. Orang yang punya kompetensi itu adalah bicara kritis, kemudian kreatif, kemudian juga komunikatif dan kolaboratif. Semua itu kalau dimiliki oleh mahasiswa atau jebolan ini adalah dia akan menjadi manusia yang paripurna. Dan yang ketiga adalah tantangan pendidikan itu bicara tentang literasi. Literasi itu kan banyak hal, literasi budaya, literasi baca, kemudian juga keuangan, teknologi dan lain-lain. Nah, kayaknya sepertinya jadi dari mata kuliah yang diampuh kemudian yang diberikan terhadap mahasiswa KPI itu adalah mengarah ke sana semuanya. Dia bicara karakter juga dibicarakan, dipelajari, diajari bagaimana juga ada adabul akhlak, kemudian juga ada sejarah dakwah, ada keislaman yang mahasiswanya adalah jebolannya ingin menciptakan dia punya karakter moral. Kemudian juga kalau bicara yang lain bahwa dia juga punya kompetensi, diajari juga kan mata kuliah yang memang mengarah ke kemampuan dianya, ke skill, ke komunikasi, bagaimana juga cara berkolaborasi dengan yang lain juga kan diajarkan di kita itu. Jadi sepertinya gitu kalau kita lakukan semua ini dengan benar, dengan tertata, kemudian dengan tertib terhadap mahasiswa, ya mereka jebolan-jebolan itu akan menjadi orang-orang yang tadi diandalkan di tantangan abad 21 di dalam pendidikan. Berkarakter, kemudian punya kompetensi dan literasi yang bagus. Nah, kalau bicara semua itu saya yakin ini nanti itu mungkin keunggulan, akan menjadi sebuah keunggulan di mana mahasiswa KPI itu belajar. Nah, dibandingkan dengan mungkin kampus yang lain yang hanya mengajarkan urusan umumnya saja, komunikasinya saja, kemudian sementara hal-hal yang sifatnya karakter, moral, akhlak itu tidak diajarkan ya. Akan beda hasilnya, jebolannya akan beda. Dan juga kita akan di sini akan lihat di sini adalah benih-benih keunggulan itu ternyata sudah diciptakan, ditanamkan dari mulai masuk kemudian sampai ke belajar apa yang diajari oleh dosen-dosen, oleh kampus, kemudian apa yang diterima oleh mahasiswa. Nanti jebolannya itu adalah keluarnya itu dia akan siap menghadapi tantangan zaman tantangan pendidikan di abad 21 begitu kira-kira. Gitu, ya. Jadi untuk menjadi mahasiswa unggul dia harus memiliki kompetensi, dia harus memiliki karakter, dia harus memiliki literasi. Nah, jadi yang ketiga itu ya Pak ya, yang harus kita pegang. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu output. Nah, output Kaprodi Penyiaran Islam ini apa, Pak? Iya, karena di kita itu diajari banyak hal terkait dengan kemubaligan, kemudian ke jurnalistikan, kemudian ke penyiaran. Jadi lebih umumnya kita menginginkan outputnya 3 hal besar itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan dari kita pun juga sudah banyak pengalaman dia jadi politisi. Karena apa? Karena memang belajar komunikasi politik, belajar juga pendidikan anti korupsi. Ya, kemudian juga banyak juga yang jadi kameramen, fotografer, editor, kemudian contohnya seperti Mas filmmaker yang jadi host. juga jadi host, kemudian Alan Alabana juga, kemudian Faisal Reja juga jadi wartawan senior di grup Jawa Pos juga kan sudah kejadian dan sudah nyata bahwa jebolan-jebolan dari kita pun adalah banyak dan bisa berkompetisi dan dengan yang lain. Gitu ya. Ada juga yang jadi dewan kan banyak juga kan dewan mulai daerah sampai ke tingkat pusat juga ada. Jadi DPR RI, kemudian jadi mubalik kona juga banyak kan, ada juga yang memang ke situ. Jadi komplit keluaran kita tuh. Jadi paket komplit. Jadi wartawan banyak, mubalik juga banyak. Kemudian wakil dewan ada wakil dewan juga banyak. Politikus aktivis juga ada. Politisi ya, tadi dewan juga politisi.
Kemudian aktivis juga banyak, aktivis di bidang pergerakan aktivis gerakan Islam, kemudian juga banyak yang dari mulai daerah sampai ke tingkat pusat itu mereka menguasai. Jadi coba lihat aja di ada lembaga-lembaga internal di Persis itu juga banyak yang kayak IP Ikatan Pelajar Persis, ada IPPI Pelajar Putri Persis juga. Ada juga yang dari kita jadi ketua umum, kemudian juga di Hima Persis, himpunan mahasiswa Persis yang jadi ketua umum. Bahkan juga yang hebat itu juga ada yang dia belajar keluar dari zona internal Persis masuk ke yang lain, kayak di HMI, kayak di GPI, kayak di PI juga ada juga kan yang itu mereka itu belajar dari sini kemudian menguasai dunia luar. Jadi tidak perlu luar. diragukan lagi ya Pak, prodi KPI Staipi Persis sangat menghantarkan. Iya, sangat tidak diragukan lantaran mereka ditempa di sini, kemudian digodok di sini, kemudian banyak hal, kemudian dia berjalan atau masuk di dunia luar, kemudian melakukan diskus dengan mahasiswa yang lain, mereka juga menguasai. Dan karena menguasai, mereka banyak juga yang dipercaya untuk jadi pimpinan-pimpinan di organisasi kemasyarakatan. Dan juga selain itu jebolan-jebolannya banyak juga kan, jadi advertiser juga karena memang belajar kan periklanan, advertising, jadi di advertising, kemudian nanti membuat juga iklan, kan menjadi pembuat iklan dia, kemudian juga filmmaker, kemudian juga menjadi seorang yang blogger juga kan, dia akan bisa di situ lantaran mereka juga belajar di belajar di kelas. Di kelas selain itu juga kan banyak juga di antara kita jadi wartawan, dosennya juga selain tipe praktisi dia juga kan sebagai dosen. Jadi di kita itu komplit. Ada orang yang hanya sekedar dihadirkan ke sini lantaran jadi dia praktisi. Di kita tidak begitu. Di kita itu ya dia itu sebagai praktisi juga sebagai dosen yang berniden. Artinya dia sudah tidak bisa diragukan. Artinya dia sudah oke, karena dia seorang tidak diragukan lagi kemampuannya untuk mengajar mahasiswa kita. Iya, dan juga dia legal kan. Legal itu karena dia punya niden. Nomor induk dosen nasional. Jadi itu sudah sangat komplit dan kita hadirkan banyak itu dari banyak media-media yang kenamaan nasional, dia ngajar di sini gitu. Jadi apa sih yang diragukan dengan KPI gitu. Dan juga lulusannya banyak juga yang punya prestasi kan. Ada yang jadi kaprodi juga. Ya, dia kan juga lulusan bukan lulusan, bahkan ketika jadi mahasiswa, ketika kompetisi dengan yang lain dia juga banyak yang jadi juara tingkat nasional kan, dan tidak kalah bersaing dengan yang lain. Juara bikin film, juara bikin web gitunya. Kan unik juga dari KPI dia juara hal-hal seperti itu kan. Kalau dari mungkin umum di sekolah tinggi umum mungkin juga tidak hal biasa. Tapi kalau dari KPI dia juara bikin film, dia juara fotografer, kemudian juara apalagi bikin web, unik kan. Artinya kalau unik istimewa kan. Kalau istimewa kan bagus gitu. Begitu. Jadi kita cari keistimewaannya gitu ya. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini yang paling dibutuhkan sebetulnya untuk calon mahasiswa kita dan juga para orang tua di rumah gitu. Untuk mencari pendidikan yang unggul, yang bagus, namun dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi apakah di Staipi ini biayanya sangat mahal sekali, mengingat para lulusannya ini berkompetensi sekali di bidang perindustrian, baik televisi maupun industri periklanan maupun swasta dan negeri seperti itu. Nah, gitu. Apakah biayanya yang dikeluarkan itu cukup mahal gitu dengan upaya atau effort yang sangat tinggi itu Pak? Gitu. Iya, karena memang begini kan di masyarakat itu, kalau lulusannya jebolannya bagus, istimewa dan unik, pasti mungkin ada biaya yang tersedot ke situ adalah mahal. Bahasa yang tadi yang bagus itu, apakah terjangkau atau tidak gitu kan, bukan murah dan mahal sebenarnya. Apakah terjangkau atau tidak, ini yang bagus itu. Di Staipi itu kan kalau dikatakan murah juga tidak gitu kan, atau dikatakan mahal juga kan tidak, karena memang banyak orang yang juga menengah ke atas juga kan kuliah di sini. Jadi
kalau melihat mungkin nominal memang kalau dibandingkan dengan kampus yang lain, saya sering mengatakan bahwa di STAIP itu adalah biayanya termurah sadunia akhirat. Jadi mudah-mudahan ya Pak betul kenyataannya. Tapi memang menghasilkan kualitas-kualitas yang bagus karena memang juga di sini di kita itu diajari mereka itu bagaimana visinya ke depan. Jadi murah bukan karena murahan. Iya betul. Jadi dia berhasil dengan kondisi yang ada atau fasilitas yang ada di kita seperti ini. Jadi, tapi dia juga banyak yang berhasil. Jadi urusan biaya saya pikir tidak ada masalah. Bahkan di STAIP itu ada luar biasa nih prinsip Pak Ketua 2 itu, Pak Wakil Ketua 2 Pak Sukardi namanya. Itu jangan ada cerita bahwa mahasiswa itu keluar atau memang tidak melanjutkan kuliah lantaran biaya. Ini ada kampus yang seperti ini atau tidak kan di lain saya pikir belum dengar itu kan. Sulit Pak. Bahkan dengan mahasiswa dengan dosen itu begitu akrab, kemudian juga seolah-olah tidak ada sekat gitu. Tapi juga bukan tidak ada penghargaan kan, tapi mereka juga pada hormat ke dosen. Jadi notabene STAIP ini bukan lembaga institusi pendidikan yang profit yang harus menghasilkan uang, namun kita juga membantu mahasiswa yang membantu. Kurang bahkan juga biaya kuliah, banyak yang keluhan-keluhan yang dia berhenti kuliah, kemudian ketika ditanya urusan apa, urusan biaya, datang ke sini, datang ke menghadap ketua 2 kan. Kemudian setelah ada kejelasan latar belakang, kemudian juga rasionalisasinya juga ada, dia bisa melanjutkan kuliah katanya. Jadi selain itu juga kan kita juga ada jaringan-jaringan yang memang kerjasama dengan luar urusan beasiswa gitu. Ada orang tua bidik misi itu ada ya Pak, ada orang tua yang memberikan santunan itu. Bos ya, dana bos. Iya, kalau dana bos kan dari pemerintah kan. Itu mah buat SMP SMA. Ini dari ada orang tua yang menyantuni itu. Yang memang mungkin juga jadi subsidi silang. Bisa gitu subsidi silang, ada juga yang hanya khusus menyediakan menghadirkan biaya ke kampus, kemudian kampus memilih mahasiswa-mahasiswa yang kira-kira mahasiswa ini adalah secara ekonomi memang kurang mampu, kemudian tapi dia punya nilai prestasi dan juga keinginan yang kuat untuk melanjutkan kuliah. Nah itulah yang memang oleh kampus itu suka dipilih untuk diberikan beasiswa lah gitu. Orang tua asuh maksud saya itu tadi. Begitu. Jadi untuk jadi mahasiswa STAIP tidak sulit, sesulit jangan PTN pikirkan gitu biayanya dulu gitu yang penting tapi ada masuk keinginan dulu ya. Ada masuk keinginan, dulu, ada kemauan masuk. Iya, nanti juga urusan biaya kan bisa sambil berjalan mengikuti. Ada banyak ruang. Yang penting jadi kalau kita punya cita-cita, kemudian ingin jadi apa, melangkahlah. Kemudian setelah melangkah itu kan nanti akan ketemu banyak orang. Kita bicara dengan orang karena di Islam itu kan tidak ada masalah personal itu, semuanya masalah jamaah. Jadi kalau ada seseorang yang memang kerepotan, maka ada kewajiban yang lain itu yang membantu dia supaya sukses juga. Begitu. Amin. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, mohon maaf. Jadi Pak Kaprodi ini tidak dapat pulang lebih cepat karena saya masih banyak pertanyaan dan penasaran banget sebetulnya untuk calon mahasiswa kita. Ya, selanjutnya yaitu syarat apa nih Pak untuk bisa masuk di kampus STAIP? Apakah ada ujian masuknya terlebih dahulu? Apakah ada beberapa persyaratan terlebih dahulu untuk bisa masuk menjadi mahasiswa STAIP? Ya, di STAIP memang tidak begitu beda dengan masuk perguruan tinggi yang lain mungkin juga, tapi mungkin yang lain lebih rumit. Kalau di STAIP kan bukan gampang lah, tapi memang mudah. Pertama sama dengan urusan fotokopi yang gitu-gitu banyak, ijazah, legalisir dan lain-lain. Kemudian kalau ada ujiannya kalau di tingkat normal memang ada tes tulis, kemudian setelah itu ada wawancara. Nah itulah yang memang paling menentukan itu ketika interview, wawancara, motivasi, cita-cita dan juga keuletan dia, keinginan dia, itu yang paling menentukan dia masuk dan tidaknya gitu. Dan itu bukan hal yang susah kan, bukan hal yang susah. Makanya mungkin juga dia daftar ke sini itu kan buat ini, bukan buat main-main, bukan buat
hanya sekedar keluyuran, tapi dia untuk mencari ilmu. Setelah itu cita-citanya ditempuh di sini, ditentukan di sini, kemudian kuliah di sini, dan akhirnya gampang bisa langsung masuk kan, bisa lolos begitu. Oke, terima kasih Bapak Kaprodi atas penjelasannya yang Sama-sama. cukup panjang. Nah, alhamdulillah saya juga mendapatkan tambahan ilmu mengenai prodi KPI. Jadi rekan-rekan jangan ragu lagi untuk masuk ke prodi KPI gitu ya, karena memiliki kemudahan, fasilitas yang lengkap. Nah, satu lagi Pak, maaf ya. Berbicara mengenai satu hal tadi Pak yang saya lupakan tadi mengenai fasilitas gitu ya. Fasilitas apa yang dapat diunggulkan gitu ya untuk prodi KPI terkait untuk pengajaran dan pendidikan mahasiswa gitu, sehingga menjadikan wadah mahasiswa untuk dapat meraih cita-cita mereka. Ya, kalau di KPI itu untuk syarat bahwa KPI itu harus jadi melahirkan 3 unggulan, dia menjadi mubaligh yang kondang, yang hebat, ada juga kan fasilitas itu lab dakwah. Kemudian kalau dia ingin jadi penyiar radio, ada juga kita punya radio komunitas untuk belajar dia menjadi penyiar. Kemudian ada juga TV kan, TV KPI TV juga sudah ada. Kemudian itu juga untuk menjadi menempa dia menjadi seorang yang nantinya di penyiar sudah lebih dari cukup. Kemudian juga bagaimana kalau dia ingin jadi jurnalis, di kita ada di tingkat mahasiswa itu ada diksi itu medianya mahasiswa, di sana belajar bikin berita, di sana belajar juga nulis opini gitunya. Di situ sudah sangat mencukupi untuk dia belajar. Kemudian pas setelah lulus dari STIP, dia menjadi seorang wartawan, mubaligh, kemudian menjadi penyiar, sudah sangat cukup dengan fasilitas itu. Selain itu juga kalau dia ingin menjadi organisatoris yang baik, yang bagus, di sini juga kan ada selain di lembaga intrakampus kayak HMJ, kemudian juga ada lembaga luar yang masuk di STIP kayak Hima Persis, apalagi juga dia mungkin IP juga masuk di sini. Jadi mereka belajar di sini banyak. Setelah itu ya setelah dari sini mereka memang karena di sini sudah ada belajar, ada pengajarannya ada, fasilitasnya juga sudah ada, jadi pantas kalau jebolan dari sini dia menjadi manusia yang unggul di bidang itu. Amin, amin. Ya, semoga cita-cita kita terlaksana semua ya Pak, amin, gitu ya. Untuk menjadi kampus internasional yang standar CLO gitu, insya Allah ya Pak ya, insya Allah. Dan selanjutnya Pak, fasilitas asrama gitu ya, kita ada tambahan satu gedung lagi ya, itu fasilitas asrama, dan memudahkan mahasiswa untuk ya tinggal di asrama untuk mahasiswa di luar kota ya Pak ya. Nah, itu apakah nambah lagi untuk biayanya gitu? Iya, memang untuk biaya nambah karena kalau dia pun kuliah di sini dari luar kota, kemudian ngontrak di jajaran ini kampus juga, dia kan juga nambah juga biaya. Di sini nambahnya tapi murah. Berapa terjangkau. Pak? Boleh bisik-bisik nggak Pak sama saya Pak? Biayanya kata pengurus Mahad Jamiah namanya, Mahad Al Jamiah itu semacam asrama gitu ya, semacam asrama. Kemudian siapa saja yang boleh di sana ya mereka yang mahasiswa baru. Mahasiswa baru atau memang mahasiswa semester 3 yang tingkat 2 sekarang itu boleh di sana. Selama 1 tahun di sana membayarnya hanya 450 per bulan. 450 itu memang belum makan itu urusan mereka. Tapi di sana itu juga banyak ilmu tahsin, ilmu tahsin, cara belajar makharijul huruf, kemudian tahfidz juga belajar menalar Al-Quran, bahasa Arab juga belajar, bahasa Inggris juga belajar. Seperti boarding ya Pak ya? Ya, kayak seperti boarding. Dan mereka itu testimoni itu, mereka yang sudah ke sana itu ternyata betah, tidak mau dia kembali lagi ke rumahnya gitu. Walaupun ada orang dekat sini, orang dekat, kemudian sekarang semester 3 dia masuk di sini.
kemudian pas dia masuk Dia lebih ternyata ingin digembleng, mempelajari, menggali lagi mengenai agama. digembleng 1 bulan itu beberapa bulan, ternyata dia sampai bicara ke ibunya, dia tidak mau balik ke rumah, jadi sayang kalau ternyata ditinggalkan karena ini di sini banyak ilmu. Jadi 450 itu mendapatkan ilmu, mendapatkan tempat tinggal juga, training, tempat tinggal, dan tempat tinggalnya juga nyaman. Ada kasur, ranjang yang bagus, kamar mandi juga di dalam lah gitu. Itu sangat layak, sangat murah kalau bicara tentang mahal dan biaya itu. Jadi sudah dipastikan iya, aman aman untuk putra-putri, bapak ibu yang ingin masuk kuliah di kampus Taipei Persis ini ya Pak ya. Jadi sangat aman. Jadi jika tempat tinggalnya dirasa sangat jauh, bisa kita asramakan di sini ya Pak ya. Jadi tidak ada paksaan untuk mau asrama atau tidak. Tidak ada paksaan, tapi lebih baik itu anjurannya mendingan di sini. 450 dibanding dengan kontrak di luar itu tidak dapat ilmunya, kecuali kalau kita baca sendiri. Kalau di sini kan ada ininya, silabusnya, ada juga dosen-dosen yang mengajar, dan ini terintegrasi dengan kampus. Jadi sistemnya tidak bentrok dengan kampus. Setelah dari beres kampus, dia masuk asrama, kemudian di situ belajar sampai malam gitu. Kemudian subuh belajar lagi. Luar biasa lah, bagus lah kalau ada putra putri ibu bapak sekalian yang ingin masuk, sangat recommended dah untuk masuk di STAIPI dan diasramakan begitu. Iya. Dan khususnya masuk di prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, mungkin cukup sekian dulu Pak. Terima kasih banyak. Perjumpaan kita, semoga kita dapat jumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya gitu ya. Kita bincang-bincang lagi, kita kumpas lagi mengenai pribadi Bapak Kaprodi kita. Apakah beliau galak atau tidak untuk mendapatkan nilai sudah gitu ya. Oh, itu subjektif ya. Jadi rahasia itu. Tidak boleh kita sampaikan. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Insya Allah saya akan lanjut lagi dengan bincang-bincang selanjutnya mengenai seputar KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.